Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'al husnal 'asira ila syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna min nuril 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya muliakan para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, para kiai, bini sepuh, sesepuh, uki, aji sepuh yang sangat saya muliakan malam hari ini, derek-derek masyarakat sekitar yang rawuh pada malam hari ini, para undangan yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahussu bidzikri, juga para wali santri pesantren modern Amanatus Salam yang sangat berbahagia. Saya doakan kabeh tambah sehat, tambah sugih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma cukupan santri sehat kabeh, sukses kabeh, duwite Allahumma sholli wa sallim ala cukup Allah berana wali santri kaji sugih kabeh anake akeh bojone siji. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau cerita sedikit sebelum nanti ditutup oleh anak-anak saya putri untuk mempersembahkan persembahan terbaik yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian yang rawuh pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, suatu hari ada seseorang yang bernama Ummu Amarah bersama anaknya. Suatu hari itu beliau profesinya adalah penjual susu sapi atau susu onta, itu diperas kemudian dijual ke khalayak umum. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling di kota Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu, melihat seorang janda bersama anak perempuannya sedang memasak susu yang akan ia jualnya. Kata ibunya, "Nak, wahai anakku perempuan, tidakkah lebih baik susu ini kita campur dengan air agar keuntungan kita bisa lebih banyak dan kita bisa lebih cepat untuk kaya?" Anak itu marah
radhiyallahu anha menjawab kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan, itu sama dengan melawan ketentuan Allah, bahwa Allah Maha melihat. Itu sama dengan melawan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW." Ummu Umarah radhiyallahu anha menjawab, "Ya binti, wahai anakku, gak usah khawatir. Susu ini jika kita campur dengan air, maka Sayyidina Umar, Khalifatullah, Khalifatul Rasulullah, pasti juga tidak akan tahu. Mana mungkin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau melihat nasib kita sebagai seorang yang miskin seperti ini." Lalu Umarah mengatakan kepada ibunya, "Ya ummi, Umar lam yarana, walakin Rabbu Umar yarana fi kulli hinin." Wahai ibu, mungkin Sayyidina Umar tidak melihat kita, tapi Tuhan Umar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kita fi kulli hin, di setiap waktu dan kesempatan. Tidak disangka bahwa obrolan keduanya sedang diintip oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian meneteskan air mata. Betapa teguhnya seorang anak dengan ilmu dan pendiriannya hingga mampu menasehati ibu atau orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, terenyuhlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin. Lalu kemudian dinikahkanlah Umarah dengan anaknya Abdullah bin Umar. Lalu kedua pasangan ini melahirkan seorang anak, Al-Imam Al-Adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Saya merasa beruntung karena semasa kuliah saya Allah izinkan kami untuk melihat tanah perjuangan, bahkan makam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Saking taatnya istrinya Umar bin Abdul Aziz, ketika Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab, meninggal, istrinya berkata, "Demi Allah, sekarang suamiku Umar bin Abdul Aziz telah tiada, maka aku tidak ridha jika aku seorang istri meninggal dunia mengakhiri nafasku, kecuali aku dimakamkan persis letakkan kepalaku setara dengan kaki suamiku." Maka makam istri Umar bin Abdul Aziz, sirahnya di kaki suaminya. Bapak Ibu sekalian, para santri tadi sudah bercerita dengan hatinya bahwa mereka sudah kerasan, mereka sudah betah, mereka sedang berjuang. Mereka bukan tidak menangis, tapi sedang menyembunyikan air mata di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan tunjukkan air mata di hadapan mereka, karena akan melukai air mata yang sedang dia sembunyikan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada anak hebat kecuali terlahir dari orang tua yang hebat. Anak kita sedang berproses belajar menjadi dirinya sendiri. Bapak Ibu tidak usah memaksa anak-anak untuk menjadi seperti yang Bapak Ibu inginkan.
semahal dan seindah-indahnya bonsai yang diatur. Bonsai itu diatur, tidak boleh tinggi, diketok, dipotong, ditata seperti sesuai selera si bakul bonsai atau yang punya bonsai. Semahal apapun bonsai, seindah apapun bonsai, tidak akan melebihi keindahan tanaman yang tangkainya tumbuh menjadi dirinya sendiri. Jangan bonsai anak-anak kita dengan keinginan Bapak Ibu. Jangan tuntut anak kita untuk menjadi lebih baik dari Bapak Ibu. Karena seperti orang tua kita dulu juga tidak pernah menuntut agar kita lebih baik dari mereka. Biarlah keindahan tumbuh kembang anak-anak kita seperti tangkai yang tumbuh alami mengikuti sinar matahari. Biarlah anak kita tumbuh, anak kita tidak seperti kakaknya, anak kita tidak seperti adiknya, mereka orang yang berbeda. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa orang-orang hebat seperti Umar bin Abdul Aziz dilahirkan dari seorang ibu yang hebat, dilahirkan dari seorang ayah yang hebat, dilahirkan dari keluarga yang hebat. Mereka semua tahu fa innal akhirata khairun laka minal ula. Mereka semua tahu sesungguhnya akhirat jauh lebih penting ketimbang dunia. Prediksi pakar pendidikan dunia mengatakan 20 tahun lagi anak-anak kita akan bersaing dengan robot. Bahkan robot sudah diciptakan otaknya. Jika kita menuntut matematika anak-anak, jika kita menuntut hafalan anak-anak, jika kita menuntut teknologi, pemahaman teknologi anak-anak, maka saya jamin 20 tahun lagi anak kita akan kalah dengan robot, karena robot diciptakan begitu canggih. Apa yang membuat 20 tahun ke depan anak kita tetap berharga? Akhlakul karimah, empati, simpati, welas asih, kasih sayang, tempo sendiro. Yang akan membedakan robot dengan manusia 20 tahun yang akan datang adalah rasa empati. Kalau ada temannya sakit, sahabat samping almarinya yang mengambilkan nasi. Satu anak tidak bisa makan dengan tangannya, satu anak yang lain menyuapinya. Empati, simpati, kasih sayang, welas asih, tempo siro yang akan membedakan dan membuat manusia tetap berharga hingga akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian, konsep pendidikan pondok ini terus yang setiap hari kita evaluasi adalah akhlaknya. Al-adabu qabla al-ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Kami meyakini kalau adabnya sudah baik, akhlaknya sudah baik, maka Allah akan turunkan ilmu kepadanya. Allah akan turunkan kemuliaan kepadanya. Untuk apa matematikanya 9? Jika cium tangan, tangannya sendiri dicium. Jika sungkem ke orang tuanya, tangannya sendiri yang dicium. Untuk apa bahasa Inggrisnya 9? Kalau dia tidak mau cuci piring, membantu dan menyapu di rumah. Untuk apa dia hafal Al-Quran jika dengan ayah ibunya masih sering menyakiti, tapi tidak sanggup melihat anak yang menyakiti ibunya?
anak yang berani kepada ayahnya. Kami ingin mereka dimuliakan dengan akhlaknya sesuai dengan Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat bagaimana perangai Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah bukan hafalannya adalah Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa kau diutus? Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka insya Allah para santri juga menghafal Al-Quran. Setiap pagi mereka menghafal Al-Quran dari surat Al-Waqiah. Setiap hari mereka menghafalkan Yasin. Di sebelum subuh mereka menghafalkan Ar-Rahman. Di waktu yang lain mereka juga menghafalkan ayat-ayat yang lain. Wa ba'dul ulama, dan sebagian ulama berpendapat yang dikatakan hafal Quran juga termasuk yang sebagian dari surat-surat tersebut atau salah satu dari surat. Nek anakmu apal Al-Fatihah tok, diamalne, diugemi, ditoto atine, diyakini Fatihah saja atau Waqiah saja, maka juga Anda termasuk semua punya hak untuk diberikan mahkota di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Saya baca hadis ini nangis, ya Allah, matur nuwun, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan kabar gembira bahwa semua wali santri Amlam insya Allah punya hak dan mendapat diberikan mahkota di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan anak-anak kita seperti Umar bin Abdul Aziz, ayahnya seperti Abdullah bin Umar, ibunya seperti Ammarah, Allahumma, kakeknya seperti Umar bin Khattab. Jangan menuntut anak lebih baik, jangan menuntut anak baik, jangan menuntut anak soleh, tapi orang tuanya pencilaan. Na'udzu. Maka kalau jenengan ingin mengantarkan mereka, ayo kita bareng-bareng. Maka pondok kita terus meyakini trilogi pendidikan. Apa itu trilogi pendidikan? Pondok, guru, orang tua harus kompak. Salah satunya sudah saya ingatkan, kalau datang ke pondok jangan tanya wis kerasan tahu. Itu sumendel, anaknya itu hilang separuh. Mereka sebenarnya tidak kerasan sebagian, tapi sedang memendam sesuatu. Tapi kalimat itu muncul, rontok imannya. Tolong kalimat kerasan dihilangkan, karena itu sangat menyakitkan. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka harapan saya, Bapak Ibu sekalian, betul-betul diberi kekuatan. Saya tadi hati saya dingin sekali ketika membaca sholawat ba'dal maghrib. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semua mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting tentang perkembangan pondok. Dulu saya masih ingat ada wali santri di tahun pertama itu mengolok-olok saya. Rumah saya belum jadi, masjidnya juga belum jadi, asramanya baru pondasi. Masuk
mobilnya jeblok. Terus beliau tanya, asramanya di mana Ustaz? Asramanya sedang saya pondasi. Sambil lucu-lucu beliau bilang, uang pondok asrama itu udah dibuka pendaftaran. Tapi saya tidak berkecil hati waktu itu. Kata kiai saya bilang, pondok itu dimulai teko ta'lim. Fa innal ma'hada yubda'u bit ta'lim. Mongko satemene pondok itu dimulai saka taklim, orang bangunan. Saya diencepi. Ini orang Sunda paham nggak diencepi? Apa diencepi bahasa Indonesia? Hah? Melengos. Masuk mobil. Ada juga wali santri, Masya Allah, tahun pertama saya ajak, beliau datang di tengah-tengah. Saya antarkan karena datang dari jauh, di luar Jombang, Sidoarjo dan Surabaya. Saya antarkan ke bawah Jebol Kaspi. Dengan dari mana? Dari pesisir. Saya tanya, aduh cocok apa enggak? Sudah daftar? Loh, kami yang daftar pertama. Kami tidak melihat gedungnya, kami tidak lihat kiainya. Kami yakin anak kami yang daftar pertama, sebelum kami melihat pondoknya, sebelum melihat kiainya, sebelum lihat bukunya, kami sudah daftar dan sudah lunas membayar. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu nangis, saya kata Allah iman, yakin, padahal belum melihat. Maka sungguh benar kata Rasulullah, ketika Rasulullah itu menangis, Rasulullah mendoakan kepada saudara-saudaranya. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara Anda? La bal antum ashabi. Tidak, bahwa kalian adalah sahabatku. Aku mintakan ampunan kepada para saudara-saudaraku yang iman kepadaku tanpa melihat wujud diriku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa. Maka dari itu, hari ini saya tadi batin koyok pondok kenangan, masih begitu. Lihat selawatannya benar, Masya Allah. MC-nya juga suaranya lancar, yang sholawatan juga katanya. Kalau saya senang dengan ceritakannya Pak Yudi, Ketua Sahabat Amlam. Perkenalkan berdiri Ketua Sahabat Amlam. Jangan usah khawatir, kalau kritik saya lewat Pak Yudi pasti sampai. Jadi kritik pondok lewat Pak Yudi, lewat Ustaz Yudi pasti sampai. Dulu nggak santri seperti ini, dulu kontakin nang ngarep ini. Jadi ya, kalau orang Surabaya itu khasnya kontak mobil digantungin nang ngarep, duduk ini cicilannya saya hitung, ya Allah, wali santri bawa harian malu. Dia Ketua Sahabat Amlam. Nanti Bapak Ibu kalau ingin jadi seperti beliau, kita santri, duduknya sudah kayak santri. Santri BHS ya. Ngaji ya. Jadi programnya Sahabat Amlam itu umum, semua boleh ikut, wali santri boleh ikut. Programnya ngaji. Ada tahajud qaul, ibadah bareng-bareng, pindah-pindah. Ada ngaji tasawuf, belajar ilmu hati. Tadi manusia akan kalah dengan robot kecuali hatinya pintar, hatinya hebat, dia akan mengalahkan robot. Nah, nanti program-programnya beliau yang akan ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya melihat kesyukuran
tentu tidak lain juga atas salah satunya bantuan doa dan support dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini infrastruktur, fasilitas pesantren terus diperbaiki. Terbaru alhamdulillah pondok kita mendapatkan hibah berupa kelas 2 lokal. Kemudian sedang dibangun balai latihan kerja senilai 1,2 miliar. Juga menyusul klinik kesehatan untuk santri dan masyarakat. Kita usahakan ada dokter 24 jam di desa kita ini, ada dokter giginya, agar santri dan masyarakat tidak jauh-jauh. Saya merasakan betul, saya sudah keliling puskesmas, rumah sakit sekitar, butuh betul ada tenaga kesehatan di sini. Yang terakhir, kita terus sedang mengusahakan akses kita cor semua untuk memiliki pondok dan memperbaiki akses-akses di masyarakat. Merupakan sebuah kesyukuran dan kebahagiaan, dan saya mohon doa sampai tungak ini tenang-tenang, sampai tungak ini S2 tolong doakan betul-betul minimal Fatihah sekali setiap sholat duduk pondok ini. Dan ad-du'a yaruddu minal qail, doa itu akan kembali kepada yang berdoa, doa akan memantul kepada yang mendoakan. Maka saya mohon bacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan apa yang sudah diikhtiarkan pondok, mengingat masa-masa lalu yang begitu pahit, hari ini Allah rupanya ingin menunjukkan sedikit rasa manis dari perjuangan yang panjang ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Saya juga bersyukur perkembangan para santri dan santriwati begitu membahagiakan. Suatu hari ada wali santri yang sepertinya sudah sangat terbiasa berbahasa Jawa dengan anaknya atau berbahasa daerah. Sambil mencuri-curi, wali santri ini belum beberapa hari anaknya disapa. Ketika disapa, anaknya menjawab dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Saking kagetnya, ayahnya curhat, anakku saya ini tak sopan jawab bahasa Indonesia. Bingung, bingung lagi. Ibunya diajak bahasa Arab, tambah bingung. Cerita itu mendamaikan hati. Anak-anak selain akhlaknya baik, kecerdasannya Allah tata begitu indah dan sempurna. Maka saya mohon, jangan pasrah bongkokan dengan pondok ini, openono pondok ini, lanjutkan perjuangan pondok ini. Masyarakat sekitar ayo digendong indih, pondok ini masa depan anak cucu kita. Wali santri semuanya, pondok ini masa depan wali anak cucu kita. Besok yang jadi dosen di Universitas Amlam ya Hana, Ima, Doktor Ima. Allahumma amin. Sapa maneh? Anak saya juga sudah punya pondok di sana. Baik di pondok 4 pondok ini. Mbah saya juga punya pondok di Surabaya. Pondok ini kita wakafkan, kita hadiahkan untuk semua yang berjuang di pondok. Kita terus masak nasi, ibu masak nasi rice cooker, belum waktunya dibuka, jangan buka, baru 2 menit dibuka, tutup lagi, oh belum mateng, 2 menit lagi dibuka, belum mateng. Nasi ini cepat masak atau tambah lama?
Apalagi dengan setiap sambat mewek itu, kalau masak nasi mewek itu nangis, kalau masak nasi dibuka lagi tambahin air, mewek tes. Survei membuktikan 80% anak tidak kerasan di pondok karena tangisan ibu. 90% santri tidak kerasan di pondok karena reweli bapaknya. Bapaknya usul tak kan nyumbang. Usul ya Allah. Saya kemarin tukang usul, guru usul, istri saya usul, semua butuh duit. Kok gak enak usul kayak duit gak enak. Ada yang minta kantin dibangun, ada yang minta septic tank diperbaiki, ada yang minta tandon didahulukan, ada yang minta klinik direnov, ada yang harus dipindah gurunya, ada yang sudah siap pindah, pengurus pondok rumahnya belum ada. Ayo. Sampai terakhir kemarin saya bilang, usulnya bagus tapi sayang kondisi kurang bagus. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma cukupana wali santri sehat kabeh, sukses kabeh, duwite akeh. Tak dungane utangi lunas kabeh, cicilane nol kabeh, muncule tambah ayu, amin. Sampai tujuh sampai tambah ayu gak lirik liyane. Allahumma amin. Tak dungano anake tambah akeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dari itu jangan Bapak Ibu sekalian angen-angen sendiri. Makanya kadang anak itu nanya, kok mama kok kesini kenapa? Mama gak usah kesini, yang penting ininya kesini. Mama gak usah kesini, bunda gak usah kesini, penting semua. Kalau ada fulusmu ngerti. Maka Bapak Ibu sekalian, pondok, guru, wali santri harus kompak, harus sama. Dengan kalau musuhi guru gak tadi sebelumnya, dengan kalau terasa dia ini punya ilmu ilmu merasani betul itu, merasani padahal ujungnya juga bangi tambah parah itu. Merasani mulai nauzuh jangan. Ya. Maka dari itu guru, jika batinnya guru dengan orang tuanya sama, seirama, seia, sekata, maka tidak ada tembok yang menghalangi kesuksesan anaknya. Allahumma gak ada hijabnya. Kalau bahasa tasawufnya gak ada hijabnya, udah sukses itu yang merinding gitu kan. Ya, yang merasa santri baru anaknya belum disowankan, saya sudah hafal anaknya, sebagian belum hafal orang tuanya. Bikin bapak ini asalnya mana? Padahal latihan vokal sama saya bapak di sini. Jadi bunga ini tak sahur bisa, ya Allah, mimpi bapak ini tambah suki, Allahumma amin, tambah sehat, Allahumma anak ini tambah soleh, sallallahu Nabi Muhammad. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, cerita-cerita yang saya ceritakan tadi, saya betul-betul mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian.
tolong doakan pondok ini, doakan guru-guru, doakan kami yang mengasuh. Semoga Allah berikan kesehatan, keistiqomahan. Allahumma. Semoga Allah berikan ketaatan. Allahumma. Dan doa yang sama juga kami lantunkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah diberikan Allah kesuksesan zahiran wa batinan. Itu yang terakhir, para masyarakat pulau ajak estu ngaos teng pondok. Kalau berat 1 bulan sekali, ya orang bulan bisa. Syukur-syukur bisa 1 bulan sekali. Kewajiban kami, dulu kami mau ngajak ngaji tempatnya nggak ada, izin. Awal-awal ngajak wali santri ngaji, duduk itu miring begini pokoknya, jadi nggak bisa lama. Sekarang alhamdulillah Allah barokah dari doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, masjid yang kita banggakan ini Allah titipkan keindahannya di dalam gedung ini. Mudah-mudahan keindahan itu terpancar kepada Bapak Ibu sekalian. Allahumma, kami lihat keindahan ke amin. Nyawa utang emas amin. Mudah-mudahan Allah pancarkan keindahan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, yang wali santri mungkin 2 bulan sekali. Jadi nanti 2 bulan ketemu dengan masyarakat bisa 1 bulan sekali. Terus nanti ngaji alon-alon. Mudah-mudahan ini bisa. Maka undangan ngaji kalau disampaikan misalnya 2 minggu sebelumnya kepada wali santri, maka usahakan sambangi pas pengajian. Jangan sampai saya baru sudah sambal, nanti undangan ngaji. Nauzu. Terakhir kami titipkan, kami sedang berikhtiar, ada Abah Suyadi, ada Mas Agung yang sedang berikhtiar ngewangi pondok melalui ekonomi protektif, wakaf, produktif. Maka Amlam Water sedang dan sudah diproduksi lagi. Hari ini ada 120 karton. Amlam ini, Amlam Awi atau Amlam Water ini diisi dengan dibaca Al-Quran. Dan banyak orang-orang yang mendapatkan kesembuhan dari air barokah ini. Apa sama? Tidak sama. Maka tubuh manusia itu 80% adalah cairan. Maka obatnya harusnya adalah cairan juga. Maka diproduksi di atas dengan para penghafal Al-Quran dari sumber Wonosalam dengan ewangi dulu. Kalau dengan biasanya minum minuman yang merek itu, ya sekarang tarak dulu, ambil bagian dari tirakat santri. Tadi saya tertarik sekali, ada wali santri cerita di awal-awal banyak sekali yang keluh, wah macet, muter-muter, harus macet, semua bersama. Ada satu wali santri yang cerita, macet boten, enak, ada yang ditutup, ada karnaval, iya kami juga sambil lihat karnaval. Ada drum sambil lihat drum ketika kosong. Jadi mandet-mandet. Baru sekalian macet, jalan ditutup ke arah pondok, niati nirakati anak-anak. Anak-anak tirakat, bapak ibu juga harus tirakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi saya dibisiki oleh Pak Abah Suyadi, konter AW ada di depan dalam. Terus berhubung sadus, ronggus agar pondok ini bisa terus berkembang. Kalau bahasa yang lain, Anda membeli, Anda beramal.
wis sampean maknani dhewe. Nek gak setuju ya tetep tuku, setuju tetep tuku. Jadi jangan sampai gak setuju gak tuh, gak setuju ya tuku siji, gak setuju. Nek setuju tuku 5 manusia. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo didoakan yang membantu mendoakan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Jangan pulang dulu Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun kepada para tokoh, para masyarakat, para alim ulama ingkang rawuh dalu menika sepindah malih pengumuman bilih panjenenganipun wonten wekdal kelonggaran dalam aturi ngaos setunggal sasi sepindah dateng masjid menika rutin. Engko tak umumne dinane, tak umumne tanggale, tapi ayo dilakoni alon-alon niat ingsun nguri agamane Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang santri mulai sekali, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita berjumpa di kemudian hari. Aku lupa tasma'un. Terima kasih matur nuwun rawuhipun agar tidak terlalu malam. Tolong jangan pulang dulu karena terakhir anak-anak putri akan juga memberikan kejutan kepada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa astagfirullah min qaulin bila amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.